Baik, selamat siang Ibu Kadis. Selamat siang. Selamat siang warga kota Kepha Menanu, warga Kabupaten Timor Tengah Utara. Di siang hari ini kami berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Ibu Marcelina Sumu selaku Kadis Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara. Baik Ibu Kadis, berhubungan dengan bagaimana peran Dinas Perikanan terhadap mendukung ketahanan pangan di warga Kabupaten Timor Tengah Utara. Kira-kira apa yang telah dilakukan, sedang, dan kedepannya peran Dinas Perikanan untuk mendukung ketahanan pangan warga Kabupaten Timor Tengah Utara seperti apa? Baik, terima kasih banyak. Kalau dilihat dari peran Dinas Perikanan terkait dengan ketersediaan protein yang dari ikan, maka dari Dinas Perikanan selain perikanan laut, kita juga mengembangkan perikanan budidaya. Nah, perikanan budidaya selain yang di kelompok-kelompok budidaya di desa-desa, kita juga ada balai benih ikan di Weluan yang saat ini kita sementara berada nih. Ini balai benih ikan ini untuk kita menyiapkan benih ikan yang akan kita bagikan ke masyarakat sebagai stok pangan dalam hal ini untuk mengatasi kebutuhan gizi yang terkait dengan protein. Ibu Kadis mungkin bisa memberikan gambaran kepada masyarakat luas untuk ketersediaan fasilitas yang ada di Balai Benih Ikan Weluan ini. Baik, kalau di Dinas Perikanan kita punya balai benih ikan. Kita menyiapkan benih ikan. Di sini ada beberapa jenis ikan yang kita coba kembangkan. Ada ikan nila. Ikan nila ini ada 2 sekarang yang kita kembangkan. Itu yang Larasati dengan Nirwana. Ada juga ikan mas. Ada ikan bawel, ada ikan patin, ada ikan lele. Itu di balai benih ikan ini sementara ini kita menyiapkan itu. Tetapi untuk saat ini yang paling banyak ada adalah ikan nila dan ikan karpel, ikan mas dengan ikan lele. 3 jenis ini yang sekarang ada stoknya ada, dan biasanya kalau permintaan masyarakat kita akan melayani untuk memenuhi permintaan mereka. Itu biasa ada yang langsung datang ke sini, ada juga yang melalui usulan ke kantor, kita turun identifikasi, kita turun verifikasi, kalau siap di lapangan maka kita distribusi. Ibu Kadis, kalau untuk masyarakat yang mau berbudidaya ikan air tawar, mungkin ada informasi yang bisa disampaikan ke masyarakat supaya mereka juga bisa apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk. Baik, biasanya kita lewat penyuluh menyampaikan informasi ke masyarakat. Kalau ada yang mau berminat untuk melakukan budidaya perikanan, maka harus bisa, kalau tidak berkelompok secara individu, tetapi kalau kita memilih berkelompok karena memudahkan kita untuk pendampingan dan pembinaan. Tetapi kami juga tidak menutup untuk yang perorangan. Kami tetap sampai, kami tetap kunjung karena juga bagian dari masyarakat kita. Jadi kami tetapi lebih fokus kepada yang sudah berkelompok, tidak meninggalkan yang perorangan, karena kalau perikanan ini masih lebih banyak sifatnya perorangan karena mungkin langsung di samping rumah, di depan rumah, jadi itu masih sifatnya perorangan. Tetapi kami tidak berhenti untuk kami menginformasikan untuk kalau bisa mereka menggabungkan diri dalam kelompok. Sampai saat ini kita punya kelompok budidaya itu sudah mencapai 100 ya, sudah mencapai 100 kelompok. Kita coba untuk kita dampingi, tetapi lokasi ada beberapa yang lokasi umum, tetapi lebih banyak di halaman rumah, tetapi kita gabungkan mereka dalam kelompok.
Jadi dianjurkan kepada masyarakat untuk mereka berkelompok. Ya, berkelompok, dan kita juga ada pelatihan-pelatihan untuk cara budidaya ikan yang baik. Kadang terpusat di kantor, kadang di desa-desa mana yang siap mengundang kami turun untuk kami memberikan latihan terkait dengan cara budidaya ikan yang baik. Ya. Ibu Kade untuk tahun 2022 ini ada target yang mau dicapai tentang pengembangan ikan air tawar ini? Ya. Kalau untuk pengembangan ikan air tawar untuk 2022 kita bantuan benih kita batasi, kita hanya 27.000 ekor benih ikan. Kita tahun ini kita fokus untuk pelatihan. Kita fokus untuk pelatihan, ada cara budidaya ikan yang baik. Kita juga ada pelatihan untuk bioflok. Kita juga ada pelatihan budidaya ikan dalam ember, terutama masyarakat di perkotaan yang minim lahan. Kita coba melatih itu untuk kita bisa dekatkan ikan ke dalam rumah. Termasuk mungkin yang masalah yang paling banyak dihadapi itu mungkin terkait dengan pakan. Mungkin ada pelatihan bagi masyarakat untuk ketersediaan pakan, mungkin dengan menggunakan tanaman-tanaman yang berada di sekitar, mungkin seperti itu juga. Jadi kita juga siap kalau di masyarakat meminta kita untuk kita turun latihan untuk kita membuat pakan ikan dengan memanfaatkan bahan lokal yang ada. Kita turun siap dengan alat seadanya. Kita bisa menggunakan mol daging saja juga itu sudah bisa. Tetapi kita mau mengajarkan kepada masyarakat bahwa kalau makanan tokonya mahal, maka kita bisa membuat dengan bahan lokal yang ada. Kan kita ada ampas tahu, kita ada tepung ikan, kita ada dedak, kita ada tepung jagung, kita ada. Tinggal kita tambahkan vitamin-vitamin sesuai komposisi yang ada. Tetapi kita siap, kami selalu siap di dinas, selalu siap kapan saja petani minta untuk kami turun latihan, kami turun latihan. Karena dengan keterbatasan dana kami tidak bisa merancang satu pelatihan yang secara khusus, tetapi kami turun pembinaan, ada permintaan kami latihan. Jadi selain penyuluh teman-teman, kan kita penyuluh di sini hanya ada 4 orang melayani satu kabupaten. 4 orang, jadi kami di dinas biasa ikut bantu. Jadi di mana yang siap, kelompok mana yang siap, kita turun latihan. Di desa mana yang siap, kita turun latihan. Tapi saya bersyukur karena 2022 kemarin dengan dana desa banyak yang berminat untuk budidaya ikan. Jadi malah ada desa-desa yang mereka sudah bagikan bak-bak, buatkan bak-bak semen. Ada yang terpalan, itu mereka mengundang kami turun kita latihan. Kita latihan bagaimana memelihara ikan yang baik, bagaimana kita mempersiapkan kolam yang baik, bagaimana kita membuat pakan alternatif dengan memanfaatkan bahan lokal yang ada. Kita turun latihan. 2021 kemarin banyak kita turun begitu. Jadi kita turun monitoring, kita turun pembinaan sekaligus kita latihan. Kita tidak menyiapkan dana khusus untuk latihan ini, tetapi difasilitasi oleh masyarakat. Jadi kadang-kadang ya swadaya. Kadang kita sampai sana, ibu kami mau ini, oke kita siap. Kapan? Siap bahan ini kita turun. Ibu Kadis tadi bilang salah satu kendala kalau bisa saya katakan bahwa untuk melayani satu kabupaten ini hanya tersedia 4 penyuluh. Ini juga berkaitan dengan bagaimana tipe dari sebuah dinas yang akhirnya terbatas sumber daya manusia. Nah, ini apa yang Ibu harapkan ke depan dalam melayani bidang perikanan di Kabupaten Timur Tengah Utara berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia maupun penurunan tipe dari Dinas Perikanan sendiri. Mungkin untuk sementara kita menjalani tipe yang ada karena Dinas Perikanan sementara ini tipe C, hanya ada 2 bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Nah, kesulitan kami di kantor adalah tenaga teknis khusus untuk budidaya ini sangat minim. Budidaya ini karena
kita hanya 10 desa yang bersinggungan dengan garis pantai. Yang selebihnya itu ada di darat. Jadi kami memang membutuhkan yang teknis perikanan khusus budidaya. Karena itu harus berkeliling dari satu tempat ke satu tempat untuk bagaimana kita menyampaikan informasi, kita menyebarluaskan informasi bahwa ikan kita, omong ikan, kita tidak hanya berpikir di laut, tetapi kita omong ikan bisa di depan kita juga bisa kita pelihara ikan. Jadi ikan kita bisa ambil dari halaman sendiri, tidak harus dari laut. Kita mau menyebarluaskan informasi untuk kan image masyarakat kan masih berpikir bahwa kalau omong laut, omong ikan berarti yang ikan laut. Jadi memang sekarang kita butuh tenaga teknis, kita butuh juga penyuluh. Kalau bisa penyuluh perikanan kita butuh, karena kita hanya 4 orang, 3 orang PNS, 1 orang tenaga kontrak pusat. Untuk melayani satu kabupaten. Jadi kita kekurangan di situ, karena kalau penyuluh terbatas, tenaga teknis terbatas, ya kami berjalan dengan apa yang ada sekarang. Baik. Jadi kadang pagi, kadang siang, kadang sore kami jalan. Pertanyaan yang terakhir, bisa mungkin Ibu Kadis mau menyampaikan semacam harapan-harapan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana pengembangan, mungkin mereka bisa budidaya ikan air tawar di rumahnya, itu kira-kira bagaimana Ibu Kadis? Kalau harapan saya, ya kalau bisa budidaya ikan air tawar ini menjadi salah satu alternatif usaha masyarakat, karena dengan memanfaatkan lahan yang terbatas tetapi bisa meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga. Salah satu alternatif, karena sekarang kita lihat ini budidaya ikan air tawar ini masih menjadi sampingan, belum menjadi lirikan bisnis. Jadi harapan saya kalau bisa, ya ini menjadi satu lahan bisnis untuk masyarakat, untuk menjawab kebutuhan konsumsi ikan di masyarakat, terutama di perkotaan. Karena kalau kita lihat sekarang orang lebih banyak memilih makan ikan daripada makan daging. Jadi kita harus pacu untuk ketersediaan produk ikan. Jadi kita bagaimana kita memacu untuk meningkatkan produksi ikan, ya kita harus mengembangkan selain perikanan laut, tetapi kita mengembangkan perikanan budidaya. Itu harapan kami. Dan harapan yang kedua, kalau bisa ya Balai Benih Ikan ini ke depan jauh lebih baik, karena ini sekarang dengan keberadaan yang ini ya kami menyesuaikan, tetapi kami mau untuk kalau namanya ada Balai Benih Ikan, betul-betul kita menyediakan benih. Jadi fasilitasnya kami minta untuk kalau bisa itu kami tingkatkan. Karena sementara ini kami lagi menjalin kerjasama dengan Balai Besar Perikanan Budidaya Ikan Mandi Angin. Itu kami menjalin kerjasama untuk membantu kami, kira-kira kami menata BBI ini seperti apa, sehingga satu ketika BBI Weluan juga bisa ya mengangkat nama TTU, bahwa ternyata di TTU juga ada Balai Benih Ikan yang bisa mendistribusikan benih ikan keluar. Sekarang kita masih melayani di seputaran KEFA dan TPS Belu, tetapi ke depan mungkin kita bisa perluas permintaan. Baik Bapak Ibu warga Kabupaten Timur Tengah Utara, demikian wawancara kami dengan Ibu Kadis Perikanan, Ibu Marcelina Sumu. Semoga dengan wawancara ini Bapak Ibu mendapatkan insight-insight baru, pandangan, ilmu yang baru, bagaimana kita mengembangkan ikan air tawar khususnya dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Sekian dan terima kasih.